Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan project view.net dengan menghubungkan database MySQL Server. Sebelumnya, jika Bapak Ibu atau Saudara tahu yang lihat di konten sebelumnya, kita pernah belajar atau mempraktekkan tentang aplikasi slip gaji menggunakan database SQL Server. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi penerimaan siswa dengan database MySQL Server. Kenapa sih Pak ada beberapa database gitu kita belajar ataupun kita praktikumkan? Karena apa? Kita biar tahu mana yang lebih baik, mana yang lebih nyaman ketika kalian menggunakan salah satu aplikasi database gitu kan. Karena memang di lapangan saya jujur saja, saya juga bukan programmer sejati gitu, tidak seperti teman saya gitu kan, ataupun beberapa teman saya yang sudah kenal baik beberapa aplikasi database gitu. Tetapi dengan adanya kita banyak itu akan tahu gitu kan. Kalau memang ingin lebih tahu, silakan saja cari di internet ataupun di buku-buku yang kalian anggap dipercaya, yang lebih pengalaman, apa kelebihan dan kekurangan dalam salah satu ataupun database yang kalian ingin pakai. Memang bagi saya, jujur pribadi, saya lebih senang ke SQL Server karena lebih simple. Kalau menggunakan SAMPP dengan MySQL Server, memang sedikit ya, karena harus butuh koneksi ke database, kemudian juga kita menghubungkan ke security sistem operasi ini gitu kan, ataupun sistem operasi Windows-nya gitu kan. Memang ya itulah gitu kan yang kita harus pelajari dan kita harus terima. Tidak ada yang paling semua, tidak ada. Oke, saya mohon maaf juga. Saya anggap Bapak Ibu sudah install MySQL Server-nya. Ya, kalau belum silakan lihat di konten saya instalasi MySQL Server. Oke, kita klik dua kali di sini. Oke, saya menggunakan versi 5.7. Silakan saja jika menggunakan versi di bawah atau di atasnya. Saya passwordnya 123456. Oke, kebetulan kan kita membuat sistem ataupun aplikasi penerimaan siswa, jadi otomatis kan di sekolah akan kita buat database-nya sekolah, create database sekolah. Oke, titik koma, enter. Kita gunakan database tersebut sekolah, titik koma atau tanpa pun tidak masalah. Oke. Kemudian kita buat database, kita buat tabelnya, create table. Nah, kebetulan kan ini kan penerima siswa, jadi kita tulis aja siswa, terusnya kurung buka, kemudian list, nah terusnya chart, komanya mungkin 10 aja sebagai primary key, terusnya nama var chart, terusnya umpamanya 20, not null, terusnya jengkel, saya singkat aja ya, kebetulan kan sebelumnya sudah gunakan itu jengkel, tidak itu jenis kelamin. Ya, makanya saya bilang nanti penamaan field itu disesuaikan saja, jengkel ataupun jenis kelamin, varchar, saya gunakan 10 saja, not null, tidak boleh kosong. Terusnya jurusan, terusnya varchar, umpamanya 10 aja lah. Oke, sudah kan? Sudah buat. Kalau sudah kita buat, sekarang kita akan hubungkan database ini ke security-nya, security sistem ini, gitu kan? Caranya gimana? Nah, ini kita akan caranya. Kita klik kanan, kemudian search, cari di situ control panel. Oke. Nah, kemudian setelah itu cari kata system and security, ini kan. Kemudian cari administrative tool. Nah, ini yang makanya agak sedikit saya kurang nyaman gitu kan, kurang suka gitu kan. Nah, banyak sekali gitu, nggak seperti SQL Server. Kemudian cari ODBC data source 64 bit. Kebetulan kan PC saya atau Windows saya menggunakan 64 bit. Kemudian
Nah, kemudian di sini kita klik add. Nah, cari kata MySQL ODBC 35.1. Nah, ini sudah ada kan? Pak, bagaimana kalau saya tidak ada? Oh, kalau tidak ada berarti kamu install dulu. Nah, ini MySQL konektornya nih, dari ujung sampai sini ya. Install semua gitu kan. Ini MySQL konektornya nanti terhubung ke dari form ke database. Kalau ini ODBC dari database ke sistem. Nah, itu. Jika memang tidak ada juga, silakan cari di sini saja. Di sini yang cari MySQL connector. Nah, sini nih. Ini juga sama. Nah, di sini silakan versinya ada tuh. Tuh kan berdasar. Silakan versinya disesuaikan sampai ada tulisan MySQL ODBC 35.1 sampai ada. Oke. Nanti bagi yang mahasiswa saya atau siswa saya, bagi yang ingin saya akan berikan. Bagi yang di luar ataupun yang baru baru belajar, ingin belajar gitu, nanti saya kirim, nanti saya kasih linknya. Oke. Nah, oke. Anggap saja Bapak Ibu atau Saudara sudah ada, sudah install, add. Nah, di sini MySQL ODBC 35.1 driver. Kemudian tulis di situ sekolah. Di sini localhost saya bukan pakai K ya, localhost di sini. Terusnya root. Passwordnya kan saya 1 2 3 4 5 6. Database-nya kita hubungkan. Nah, ini sudah ada kan sekolah. Kemudian kita tes. Nyambungkan koneksi successful. Oke. Oke lagi. Oke. Ini close saja, ini saja. Oke. Kalau sudah, ini saja. Kalau sudah, sekarang kita akan membuat form aplikasi penerima siswa. Oke. Kita buka di sini. Oke, kita sini. Tulis di sini aplikasi penerimaan siswa .vb. Oke. Sudah. Kemudian klik OK. Tunggu beberapa saat. Oke, kalau sudah seperti biasa pada teksnya yang ini tulis di sini aplikasi penerimaan siswa. Oke, kemudian yang ini kita hilangkan, cari kata control box. Nah, di sini false, kita hilangkan. Terusnya kemudian seperti biasa kita buat objek-objeknya. Oke. Kemudian kita klik grup. Sini grup box. Sini. Nah, tulis di situ data siswa. Di sini, kemudian pada label kita tulis label di sini. Nah, di sini tulis NIS. Kita copy saja, ada lama. Terusnya tulis di sini nama, terus di sini jenis kelamin, di sini tulis jurusan. Nah, terus kita buat text box-nya. Nah, kita copy saja. Oke. Terusnya kebetulan kan jenis kelamin ini kan sudah pasti ya, jadi kita buat menggunakan combo box. Terusnya jurusan juga kan sudah pasti, jadi tidak, karena kan jurusan di SMA itu atau siswa kan biasanya kan IPA atau IPS gitu kan, jadi ya kita buat menggunakan combo box saja. Oke, kemudian
kita copy saja di sini. Di sini untuk grup cari siswa. Nah, kebetulan di sininya kita hapus, di sininya cari berdasarkan. Oke, sininya dihapus, di sini dihapus. Nah, di sininya digeser. Nah, di sininya kita kecilkan saja. Nanti kita ada pada pencariannya itu nanti ada berdasarkan apa? Berdasarkan NIM atau nama gitu. Nah, di sini hapus, di sini hapus, di sini hapus. Oke. Oke, kalau sudah kita membuat bottom. Buat bottom di sini, tombol satunya. Ini kita sesuaikan saja. Nah, di sini tulis teksnya cari. Nah, di sini kita copy saja. Salah. Copy saja nih. Oh, saya mohon maaf. Nah, saya copy dulu, salah. Nanti itu kita nanti yang seperti yang sebelumnya. Jadi nanti tombolnya itu akan berubah fungsi, berubah tampilan ketika sudah di loading ataupun kita di testing ya. Sebelumnya tadi kita klik nanti akan berubah tulisannya. Jadi tulisannya biarkan apa adanya dulu. Nah, ini sini bottom 1. Nah, bottom 3. Nah, di sini bottom 4. Di sini ada keluar aplikasi. Ini button 5-nya, oke. Keluar aplikasi. Oke. Kemudian seperti biasa, karena kan kita nanti terhubung ke database kan ya, terhubung ke database. Oleh sebab itu kita klik objeknya yaitu apa? Data grid untuk melihat database-nya itu dari antara form ini ke database seperti jendela yang saya bilang itu versi saya jendela. Oke, klik di sini data grid. Nah, kita Oke, simpan. Oke, kalau sudah seperti biasa, kalau sudah semua formnya kita namakan. Tadi kan dapat teks kan, kita namakan. Di sini saya namakan teksnya Miss. Kemudian di sini saya namakan nama. Di sini saya namakan jengkel. Kemudian di sini saya namakan jurusan. Terusnya di sini saya namakan berdasarkan. Terusnya di sini saya namakan teks cari. Teksnya itu saya namakan cari. Kemudian di sini saya namakan BTN cari. Oke, di sini saya namakan BTN 1. Kemudian di sini saya namakan BTN 2. Di sini saya namakan BTN 3. Di sini saya namakan BTN keluar. Oke. Kemudian BTN 1 dan BTN 5 itu nanti kita rubah teksnya, tampilan teksnya. Di sini namanya cari. Di sini keluar aplikasi.
Oke, sudah, jangan lupa disimpan. Nanti seperti biasa, nanti kita akan testing, tapi sebelum kita testing, yang pertama form ini kita tengahkan, cari kata Windows state. Nah, ini Windows state, jadikan, maaf, start position, salah. Start position saya jadikan menjadi center screen. Oke, nanti kita testing seperti ini nanti tengah-tengah. Oke, nah, seperti ini kan. Oke, sudah sip. Oke, sebelum kita lanjutkan ini, jenis kelamin ini kan sudah pasti, jadi tidak perlu diedit lagi. Cari kata drop down style menjadi drop down list. Nah, ini juga sama, menjadi drop down list. Ini juga sama, drop down list. Oke, sudah, jangan lupa disimpan. Oke, kalau sudah semua, sekarang kita akan hubungkan antara database ke form. Tadi kita dari database ke sistem. Caranya gimana? Nah, caranya klik kanan di sini, pilih add reference, pilih .NET sini, cari kata MySQL titik data. Nah, ada kan di sini. Kalau tidak ada, yang saya bilang tadi, install semua ini, yang konektor ODBC-nya ini. Bagi yang belum ada, silakan cari menggunakan versi kalian masing-masing gitu kan. Nah, sekarang itu kalau tidak salah ODBC-nya versi 8 gitu kan. Dikondisikan saja. Atau juga memang ya tergantung sistem operasi masing-masing gitu. Saya jujur saja kadang ini menggunakan MySQL Server, kadang beda komputer gitu. Kalau ini nggak bisa, ya begitulah. Ya saya juga jujur tidak tahu lebih dalam gitu kan. Tapi itulah ada apa yang kita biar tahu, oh kelemahannya ini, kelebihannya ini gitu kan. Kalau sudah, kita klik di sini, baru oke. Oke, tunggu. Oke, kalau sudah, sekarang kita buat koneksinya. Oke, kita klik di sini, klik pada form di sini, klik 2 kali, kemudian pada di atasnya itu tulis import, tulis MySQL titik data titik MySQL client. Oke, kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah terhubung ini, sudah terhubung semua, gitu kan? Sudah terhubung semua ini. Oke, kemudian sekarang kita buat menghubungkan koneksinya. Apa? Yaitu kan sudah dihubungkan, tapi kan kita tidak tahu database-nya apa gitu kan, jadi yang kita tuangkan dalam bentuk codingan. Oke, kita tulis di sini di atas di bawah public place, tulis di situ dim con as new, terusnya MySQL connection, MySQL connection kurung buka kurung, nah itu data source, kemudian localhost, nah itu terusnya user ID, titik koma ya, user ID sama dengan root, terusnya password sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, database-nya dengan nama sekolah. Oke, sip. Oke, sudah. Terus di sini kemudian dim tambah hash boolean, kemudian dim nomor hash string. Oke, nanti saya mohon maaf tidak menjelaskan lebih dalam, tapi nanti ketika ini ya kita akan jelaskanlah sepintas lah. Oke, sekarang kita menampilkan data yang di database itu. Caranya sama, sub tampil grid,
Create. Kemudian dim da as new MySQL data adapter. Kata adapter, kurung buka, select bintang from siswa. Nah, kemudian dim ds, kita namakan ds sebagai s2 datasetnya. Oke, kemudian da fill ds-nya dari tabel siswa. Kemudian dgv1, oh saya mohon maaf, di sini saya belum namakan ya. Namakan di sini dgv1. Namakan di dgv sini ya. Oke, enter. Kemudian di sininya dgv1 titik data source sama dengan ds table kurung buka siswa. Oke. Kemudian kita coba ya, saya mohon maaf tidak terlalu sampai detail gitu kan, karena mengingat juga saya juga harus lihat dari buku saya gitu kan, karena takutnya ada kesalahan. Tapi Bapak Ibu bisa lihat atau saudara bisa lihat, kalau memang ada masalah bisa di komen, insya Allah saya nanti bisa bantu secepatnya. Terus di sini tampil grid pada form ya, tampil grid. Oke, kita coba ya. Kalau sudah ini kita coba dulu koneksinya nyambung apa tidak gitu kan. Oke, kita cek. Oke, nyambung ternyata tuh, sudah nyambung kan. Nih, sudah nyambung. Oke, berarti sejauh ini aman. Kalau sudah ada NIS, namanya berarti udah aman, udah hampir sudah selesai. Oke, kalau sudah, saya langsung saja ya Bu, Pak. Nah, langsung saja di sini, saya langsung copy saja. Nanti silakan dilihat aja. Ini saya langsung buat isi jengkel jurusan, isi cari termasuk dengan kombobok yang di sini, gitu kan. Oke. Ini saya langsung buat, di situ. Nah, kebetulan di sini ada perbedaan. Di sini saya ganti NIM dan NIS. Di sini juga sama NIS. Di sini juga sama NIS. Karena kebetulan saya menggunakan NIM. Di sini NIS juga. Nah, di sini NIS juga. Di sini kan NIS ya. Oh ya, NIS. Di sini NIS. Oke, silakan Bapak Ibu nih. Ini untuk membuat isi jengkel yang di sini, ya kan. Kemudian ini diisi jurusan, nah yang di sini. Oke. Kemudian ini berdasarkan. Nah, kan kita kan nyari kan berdasarkan apa gitu, apa name, nama gitu kan. Terusnya di sini kosong untuk membersihkan. Nah ini bedaan awal, ini sama persis yang pernah dibuat pada aplikasi slip gaji. Silakan saja Bapak Ibu atau saudara bisa lihat, itu hampir sama. Jadi ketika klik tambah nanti akan berubah ataupun hilang gitu kan. Nah ini bedanya simpan, nah ini tutup, kemudian ini buka. Nah isi grid yang ini ya, silakan saja. Nah jadi di sini ya, silakan saya cari. Silakan. Nah, sini tutup. Nah, di sini baru isi. Nah, di sini lagi. Nah, sekarang kita ke loadingnya. Sekarang kita langsung saja di copy. Nah, di sini nggak usah di copy lah, biar ini. Di sini tulis BTN awal. Di sininya isi jengkel. Kemudian isi jurusan.
di sininya isi cari, di sininya tutup, di sininya kosong, dibersihkan kalau masih ada data. Cari sebagai fokus, cari, kok nggak muncul ya, cari, nggak muncul ya, cari. Oh, ternyata saya salah tempat ya, ternyata saya mohon maaf nih, saya mohon maaf, pantasan kok nggak muncul di sini, bukan BTN cari tapi cari yang ini. Saya mohon maaf ya, cari. Nah di sini BTN cari. Oke, di sini cari. Ya bagi yang sudah tahu ya mungkin langsung dirubah gitu. Bagi yang belum tahu ya saya mohon maaf, ini cari. Kemudian di sini BTN cari. Nah di sininya, makanya saya selalu bilang ketika kita belajar pengkodingan, kalau tidak ada jangan diketik gitu. Jangan nanti sudah tidak ada diketik kayak seperti ini BTN ya apa gitu kan, umpamanya PXT cari, nggak usah, nanti masalah nanti. Nah seperti ini, nanti dia akan, nah berarti di sini dibilang apa? Ada tulisannya bahwa di sini tidak ada, gitu kan? Tidak ada, gitu kan? Tidak declared ataupun tidak dideklarasikan. Ya sudah, kalau lebih baik cari, masalahnya berarti di sini penamaannya beda, gitu kan? Nah berarti di sini cari, titik fokus, fokus. Nah di sini nomor, nah ini nomor sama dengan 2 kali, jadi penomorannya otomatis nantinya. Oke, coba kita lihat testing. Nah kan seperti ini kan, nah, dia berdasarkan seperti ini. Ketika diklik tambah, nah belum, memang ketutup semua nantinya, sama seperti yang sebelumnya. Karena saya juga jujur belajar dari teman saya gitu kan, Pak Wahyu Nur Hidayat gitu kan, dia itu sudah puluhan tahun gitu kan, saya juga sering minta pandangan dia, pendapat dia gitu kan. Saya kadang-kadang sama dia juga sering kebingungan karena belum menguasai sekali gitu kan, tetapi ya karena yang saya kasih, dia kasih itulah saya pelajari dengan sebaik-baiknya gitu kan. Nah ini makanya, jadi itu memang tidak jauh nanti dengan yang sebelumnya gitu kan. Oke, kalau ini kan sudah nih. Nah, sekarang kalau sudah, kita klik yang di sini. Nah ini kan cari. Kita klik yang di sini dulu. Sekarang kita klik 2 kali pada BTN cari. Klik 2 kali. Saya akan langsung copy saja. Copy saja. Kalau saya copy saja di sini. Nah di sini. Oke, di sini. Di sini saya ganti menjadi niche. Nah, di sini. Oke. Jadi dim SQL sama dengan string itu kalau kosong, jadi kosong gitu kan, penamaan kalau kosong. Select bintang from siswa, di mana niche sebagai apa, dilihat dari niche. Terusnya select from siswa like, jadi ya mohon maaf saya tidak ngebahas itu like itu apa, silakan saja lihat di pengenalan database, oke? Nah itu kan, ini kan kebetulan belum ada datanya, gitu kan. Kalau sudah ada datanya, kita coba saja nih, sebagai contoh ya kita coba ya di sini. Kalau datanya tidak ada gitu kan, dia langsung jalan. Kalau memang kosong kan emang tidak ada, gitu kan. Kecuali kalau sudah ada di sini kan apa gitu. Nah, oke. Kemudian sekarang kita klik 2 kali di sini pada BTN 2 atau di sini itu tambah. Kalau di sininya kan tambah kan, kalau di tampilan teksnya, tapi kalau pada tampilan pada namanya itu BTN 1. Oke, klik di sini BTN 1 atau bottom 2. Kemudian di sini saya copy saja. Nah, ini saya ganti niche. Oke. Ini BTN awal, simpan, buka, isi jadikan dan ini. Oke. Kemudian kita testing, tambah. Nah, akan muncul kan. Itu sama umpamanya niche-nya 01256 gitu kan, namanya Rizka gitu kan, jenis kelaminnya umpamanya perempuan, dia jurusan IPS. Pada ke sini nantinya. Langsung ke sini. Oke, langsung oke. Ini dia BTN 1.
Yang ini ya, btn 1 atau teksnya bottom 2. Kemudian pada bottom 3 kita klik 2 kali bottom 3. Nah, kemudian dari sini saya langsung copy saja. Oke. Di sini langsung untuk bisa mengedit dan langsung bisa menginput kalau sudah ada datanya. Oke, kita ini ganti dulu nis. Di sini nis lagi. Di sini nis lagi. Oke. Nah, di sini nis lagi. Oke. Terusnya di sini nis. Oke. Di sini nis lagi. Jangan lupa ya di sini, tolong diingat di sini nis ya. Nis, di sini nis lagi nih, nis juga. Di sini nis lagi. Oke. Kita coba ya. Kita coba dulu nanti. Boleh takutnya saya ada kesalahan. Sebagai contoh, nah tambah 0456. Nah, oke. Jenis kelaminnya umpamanya tari. Namanya tari perempuan, dia IPA simpan. Oke. Sip. Nah, langsung muncul kan. Di situ kan. Ketika kita klik di sini tari, nah, nanti sebenarnya sih pas ketika nanti itu ketika nanti pengeditan nanti. Sini edit. Nah, harusnya tapi nanti belum. Nah, kita langsung bisa rubah. Nah, terus di sini umpamanya Rizka. Nah, mohon maaf di sininya 04265996. Namanya umpamanya Rizka. Di sininya perempuan, di sini IPS simpan. Oh, ternyata ada masalah. Oh iya, karena kan penamaannya itu beda-beda. Di sini maaf, di sininya nis. Maaf, di sini nis ya, ada permasalahan. Ada nis di sini. Oke. Tambah lagi, coba namanya Rizka. Nah, bahasa. Oke, sip di sininya. Di sininya Rudi. Di sininya PS. Oke, sudah sip. Oke. Nah, coba silakan ini disesuaikan. Saya mohon maaf jika ada perbedaan dikarenakan saya kan coba dulu kan sebelum saya tampilkan ke Bapak Ibu atau Saudara. Namun jika memang ada kesalahan silakan saja nanti di komen nanti ataupun mahasiswa saya ingin berkonsultasi atau apa silakan saja. Paling yang ada perubahan cuma ini saja nis. Nah, seperti ini juga sama. Terus sama ini nis, ini kan sama ini nis juga. Terusnya di sini nis juga. Di sini sama nis juga. Ini nis juga. Nah, silakan di sini tuh. Ini kan. Kemudian ini juga. Oke, di sini juga. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke bottom 4. Bottom 4. Oke, kita klik bottom 4 ataupun pada di sini bottom 3. Pada teksnya bottom 4 ini ya. Oke, kemudian saya copy saja di sini. Oke. Di sini untuk batal. Jika nanti ada kesalahan kita langsung batalkan. Nah, di sini sama juga, nis juga. Di sini nis juga. Nah, ini mau menghapus. Jadi kalau bisa juga dibatalkan, mau input tapi batal atau juga untuk menghapus. Oke. Ya. Sini. Kemudian kita coba di sininya, oke. Di sininya umpamanya, harus diklik dulu ya, saya lupa. Ada kita klik dulu.
Saya mohon maaf, nanti kita coba. Karena kan dari liftnya belum kita klik. Kalau sudah diklik baru. Oke, yang penting sudah tidak ada masalah dulu lah. Oke, kemudian di sini bagian sudah, sekarang yang ini gampang kok, tulis aja N. Nah, gitu kan. Jadi gampangnya gitu kan. Atau enggak lihat di yang tampilan yang sebelumnya menggunakan apakah Anda ini dari aplikasi, dikondisikan saja. Kemudian yang ini, nah ini yang tadi itu kenapa tidak bisa gitu kan. Oke, caranya sama persis yang aplikasi sebelumnya, klik 2 kali, terusnya ini kita ubah menjadi klik. Nah, di sini tulis di sini, ketik di sini namanya. Nah, di sini salah, di sini isi. Nah, oke, coba kita klik ya, coba. Nah, itu kan. Itu, nah kita umpamanya si tari ini udah keluar, kita hapus. Nah, gitu. Di sini kita klik, coba ya, ada nggak nama, ada nggak nih namanya Rudi? Oh ada. Oh mohon maaf, kenapa tidak ada? Di sini kan menggunakan NIM, kita apa nama? Nah baru ada kan. Nah, terusnya namanya tadi, oh kita ngomong tadi siapa ya? Namanya Rizka itu kan 265, ada tidak? Nah, tuh sudah muncul kan. Oke, kita klik di sini, kita coba edit, juga ternyata dia bukan laki-laki, perempuan. Simpan. Nah, tuh kan, Rizka. Oke, nah sip. Kalau sudah, seperti biasa, ini kan tadi ada, ini datanya kan ada yang kosong tuh satu nih. Nah di sini kosong ada satu ini. Gampang kok. Kita klik, masih ingat mungkin. Di sininya ada allow drop Di sininya ada tulisannya allow user to add row. Nah ini menjadi false. Oke. Kemudian kita testing, kita lihat sendiri. Oke, sudah kan tidak ada. Oke, kita coba dari awal tambah misalnya umpamanya Susi, di sininya perempuan, di sini IPA, simpan. Oke, terusnya apakah ada namanya Rudi? Kita ganti di sininya Rudi, cari. Ada. Sekarang kita ganti, ternyata dia bukan IPS tapi bahasa. Kita klik di sini, edit, ganti di sini bahasa, simpan. Oke, tiba-tiba si Rudi ini keluar. Jadi kita hapus, diklik ini langsung hapus. Sini, yes. Kemudian keluar aplikasi. Oke, itu aja. Saya mohon maaf banyak kekurangan, saya mohon maaf juga jika ada kesalahan. Tetapi jika memang ada komentar, saya akan terima. Saya juga mohon maaf, hanya bisa berbagi gitu kan. Jadi kalau memang ada di luar sana ataupun dari orang yang lebih familiar dengan Vue.net, ya siapa tahu ini sebagai referensi atau perbandingan untuk kalian lebih belajar lebih dalam ataupun mengenal lebih video tentang Vue.net. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.